adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Berjumpa lagi dengan Kak Fana, Kak Yolanda. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita awali dengan doa. Nanti Kak Yol yang akan doa. Ayo adik-adik semuanya, kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang masih Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengar, kami bisa memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita nyanyikan pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Oh, oh, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Oh, oh, kasih Yesus. Oh, oh, kasih Yesus. Oh, oh, kasih Yesus. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Gunawan. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kak Gunawan harap semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan ke dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami dapat hidup hingga sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, memberikan kami hati yang tenang Tuhan, sehingga Tuhan apapun yang disampaikan firman-Mu nantinya Tuhan dapat menjadi teladan kami, dapat menjadi sumber kekuatan kami, sehingga Tuhan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Nah, jadi kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Tuhan itu setia. Nah, jadi diambil dalam Ulangan pasal 7 ayat 9.
Dan sebelumnya adik-adik, mari kita simak video berikut ini. Daniel di Gua Singa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Daniel pasal 6 ayat 1-29. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Oke, bagaimana videonya adik-adik? Menarik kan tentang Daniel ketika dia dimasukin ke dalam gua singa. Nah, namun adik-adik, setelah kita menonton video Daniel tadi, maka kita akan menggalinya secara bersama-sama, ya. Nah, jadi ketika Daniel dimasukin ke dalam gua singa, akibatnya adik-adik karena Daniel tidak menyembah dewa atau orang selain Raja Darius. Nah, namun adik-adik, Daniel sudah tahu kalau ketika dia tidak menyembah Raja Darius, maka dia akan dimasukin ke dalam gua singa. Itu adalah suatu hukuman mati bagi orang yang tidak menyembah Raja Darius. Nah, tetapi adik-adik, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan, ya. Daniel berdoa kepada Tuhan, yaitu 3 kali sehari adik-adik, ya. Nah, ketika Daniel keluar dari gua singa adik-adik, disitulah Raja Darius sadar bahwa kebesaran Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan Daniel, ya. Dan dia mengirim surat ke semua orang dengan perintah untuk takut dan gentar kepada Allah Daniel. Nah, ini adalah suatu hal yang memberikan sukacita, ya, yang memberikan sukacita kepada Raja Darius dan kepada semua orang. Ketika Daniel keluar dari gua singa, sehingga menyadarkan orang-orang, ya, menyadarkan orang-orang bahwa
Tuhan itu adil, Tuhan itu setia kepada kita ketika kita selalu bersyukur, selalu berdoa kepadanya. Seperti yang dilakukan Daniel. Nah, jadi inti dari cerita ini adik-adik yaitu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang percaya dan setia kepadanya. Digarisbawahi adik-adik. Tuhan tidak akan meninggalkan orang percaya dan setia kepadanya. Seperti yang dilakukan Daniel. Dia taat kepada Tuhan. Meskipun dia tahu mungkin harus masuk ke dalam gua singa, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tidak putus asa. Dia tidak mengalami kekhawatiran sama sekali. Karena dia percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dia. Selalu memberikan perlindungan kepada Daniel. Nah, jadi adik-adik, kita harus tahu bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita taat kepada perintah Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan setia kepada kita. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 25 ayat 10. Mazmur pasal 25 ayat 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, jadi dalam firman Tuhan ini adik-adik membuktikan kepada kita bahwa jalan Tuhan adalah kasih setia. Ketika kita berjalan ke jalan Tuhan, ketika kita hidup benar, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, maka alhasil kita akan mendapatkan keselamatan. Jadi kita harus tahu dulu kesetiaan itu apa. Kesetiaan merupakan dasar kita untuk mengasihi Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Nah, sehingga adik-adik, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi Tuhan akan selalu melindungi kita. Ketika kita dalam masalah, maka kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita jangan putus asa ketika kita menghadapi masalah adik-adik. Misalnya, adik-adik mengalami sakit penyakit. Namun ketika adik-adik bergumul dalam doa kepada Tuhan, meminta perlindungan Tuhan, agar segala sakit penyakit yang adik-adik alami dapat terpulihkan, maka kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, selalu mengharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita adik-adik. Jadi kita harus meneladani kehidupan Daniel. Kita harus hidup benar. Hidup benar yaitu tidak berbohong, tidak berdusta, dan kita harus selalu tetap bersyukur, tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi Kak Gunawan ajak kita semua atau adik-adik semua untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa. Sekian dari Kak Gunawan. Semoga firman Tuhan yang telah kita pelajari pada saat ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo dari semuanya, kembali lagi bersama Kak Yolanda. Nah, dari semuanya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau ngapain ya? Kita mau buat aktivitas. Nah, aktivitas kita sesuai dengan cerita tadi yang kita sudah dengar ya. Kita mau mewarnai ini Daniel di gua singa. Adanya, oke, ada semuanya. Yang perlu kita siapkan adalah pensil warna. Ini pensil warna, kalau nggak ada pensil warna, ada bisa pakai krayonnya. Dan kita mulai mewarnai.
mewarnainya sesuai warna kesukaan ada di sini. Oke, mari kita mulai. Dan sudah jadi. Nah, seperti ini ya. Nanti adik-adik bisa buat lebih bagus lagi dari Kak Nur. Oke, adik semuanya. Sampai sini aktivitas kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Tuliskan jawaban di kolom komentar atau kirim ke WA ya. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan reward. Nanti bisa ditukar hadiah loh. Jadi jangan lupa untuk tuliskan di komentar ya. Terima kasih.